Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview custom ROM MIUI 14 versi developer di Poco F3. Katanya MIUI 14 lebih bagus daripada MIUI 13. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel Jegocah Gadget. Jika sudah, kita mulai dari intronya dulu. Let's go! Xiaomi sudah meluncurkan versi MIUI 14 yang terbaru guys, dan diklaim lebih stabil dan lebih keren daripada MIUI 13. Dan seperti inilah tampilan di MIUI 14 di Poco F3. Untuk tampilan awal ini mirip banget di iPhone 11 Pro saya. Kalian bisa lihat dari ikon-ikonnya, kemudian panel notifikasi, hampir mirip tapi tak serupa. Jadi untuk MIUI 14 ini bisa menambahkan widget di home screen-nya dan mirip banget seperti di iPhone guys. Tidak hanya itu, di MIUI 14 ada widget kucing dan anjing. Ini fungsinya sebagai apa guys ya? Kalau kalian yang paham bisa tulis di komentar. Nah, fitur yang terbaru di sini untuk yang MIUI 14 sudah bisa menambah virtual RAM sampai 5 GB. Dan jika kalian aktifkan, jangan lupa kalian restart dulu agar aktif. Dan seperti ini menu di pengaturan. Untuk wallpaper, lock screen, dan lain-lain tidak ada pembaruan di bagian sini. Untuk refresh rate layar tetap di 120Hz dan di 60Hz. Tidak ada opsi ke 90Hz. Dan ini penggunaan storage di MIUI 14. Untuk sistemnya, ini cukup sedikit ya, cuma 11 GB saja. Di MIUI 14 ini, Android-nya sudah di Android 13. Dan saya pun penasaran performa di MIUI 14 ini menggunakan Android 13. Dan langsung aja kita testing. Kita mulai dari AnTuTu Benchmark terlebih dahulu. Jadi seperti inilah hasil dari AnTuTu Benchmark di Poco F3. Hasilnya 705.000. Dan saya pun mencoba menggunakan fan cooler yang pernah saya review. Kalau kalian yang belum nonton silahkan tonton aja di video sebelumnya. Fungsinya untuk mendinginkan dan menstabilkan performa agar tidak terjadi overheat. Dan hasilnya di 713.000, kenaikan yang cukup bagus banget guys. Dan kita coba di CPU throttling agar kita bisa mengetahui seberapa stabil performanya. Seperti biasa, untuk settingan number of thread 100, untuk pengetesannya di 20 menit. Dan seperti inilah hasilnya. Untuk maksimalnya di 336, rata-rata di 283, dan terjadi throttling di menit-menit akhir. Untuk hasil di Geekbench 5, single core-nya di 1013 dan multi-core-nya di 3349. Untuk di 3D Mark, overall skornya 4265. Dan untuk yang 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test ini stability-nya di 83%. Dan kita coba bermain game di Poco F3 menggunakan MIUI 14 Android 13. Dan seperti inilah hasilnya. Untuk grafik yang ke unlock ini smooth extreme, balance juga ekstrim, HD juga ekstrim, dan HDR juga ekstrim. Untuk yang Ultra HD ini harus masuk ke lobby dulu. Tapi sayangnya di sini belum ada smooth 90 fps. Untuk gyro di Poco F3 ini oke banget guys, tinggal di setting aja. Nah, seperti ini guys untuk gameplaynya. Kalian bisa lihat dari FPS monitor itu stabil di 58 fps ya. Ini pakai akun baru saya guys ya. Nah, seperti ini kalau kita naik mobil keliling-keliling di Pochinki, ini stabil di 58 fps. Dan emang bener ya, MIUI 14 itu sangat ringan. Aplikasinya nggak terlalu banyak. Hampir tidak ada iklan di MIUI 14 ini. Performanya juga cukup stabil menurutku ya daripada MIUI 13. Kalau MIUI 13 itu kan ya banyak bug. Terus aplikasinya yang terlalu banyak, tidak bisa dihapus beberapa aplikasi bawaannya. Dan
kendalanya yakni kasus Poco X3 Pro matot itu gara-gara di MIUI 13. Katanya seperti itu guys, tapi gak tahu juga sih. Untuk Genshin Impact di sini FPS kita pilih yang highest 60 dan kita coba. Untuk stabilannya ini di 50 ya. 50 FPS lah. Ya cukup stabil sih menurutku ya daripada yang MIUI 13. Kalau kalian yang nggak percaya silahkan cobain sendiri. MIUI 14 itu enak banget guys. Jadi kalian bisa mending ya, mending mana nih, MIUI 13 atau MIUI 14. Kalau YouTuber lain kan pernah mencoba ya untuk mengcompare antara MIUI 13 dan MIUI 14 itu ternyata lebih stabil yang MIUI 14 dari segi multitasking, performa, daya tahan baterai. Itu dimenangkan oleh MIUI 14. Jadi untuk yang series Snapdragon 800 ke atas itu pasti performanya stabil ya, nggak terlalu ngedrop banget, nggak terlalu acur lah. Tapi kalau yang di HP kentang misalnya di series 800 ke bawah, nah saya penasaran banget performanya seperti apa. Apakah ketika kita update di MIUI 14 itu performanya bakalan stabil, kemudian nggak gampang panas dan lebih irit baterai kalau kita buat untuk harian. Yang pentingnya seperti itu kalau HP kentang itu ya guys ya, nggak terlalu fokus ke performa. Semoga aja nanti kita dapat yang HP kentang misalnya di series 700 ke bawah. Oh iya, saya punya yang Xiaomi 12 Lite guys. Nanti kita akan coba untuk update di MIUI 14 ini, apakah performanya jauh lebih hebat daripada yang MIUI 13. Kalau yang Poco F3, Poco F4 itu kalau kita custom ROM, kalau kita ganti ROM itu nggak jauh beda perbedaannya. Soalnya Snapdragon 870 guys, sia-sia kalian custom ROM ya. Tapi kalau HP kentang di custom ROM it's okay man, malah lebih enak. Tapi kalau HP seperti ini di custom ROM ya pancet aja, tetap stabil. Dan seperti itu di Poco F3 menggunakan MIUI 14, Android 13. Menurutku MIUI 14 ini lebih stabil, tidak terlalu banyak aplikasi bawaannya, dan katanya bisa dihapus. Dan untuk tampilan di MIUI 14 ini lebih keren guys daripada MIUI 13 karena bisa menambah widget yang mirip banget seperti di iPhone atau di iOS. Dan ternyata untuk yang MIUI 14 Android 13 ini menurutku lebih bagus daripada merek lain yang menggunakan Android 13-nya. Itu terasa lebih berat. Buat main game itu pasti nge-lag. Tapi kalau yang MIUI itu berbeda banget guys. Kalau gak percaya cobain sendiri guys, MIUI 14 Android 13, buruan kalian update sekarang juga. Dan gitu aja untuk video kali ini mengenai MIUI 14 di Android 13-nya menggunakan HP Poco F3. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.